Baik, Bapak Ibu guru yang saya hormati, pada hari ini insya Allah mohon waktu dan kegiatannya di dalam kelas mungkin dipending terlebih dahulu karena memang terkait dengan tugas PKG, PJOK. Di sini ada salah satu program yang harus dilaksanakan, yaitu tentang pembuatan kelompok belajar, yang mana di sini didominasi di kecamatan itu oleh guru PJOK, dan juga programnya itu terintegrasi dalam platform Mandiri Mengajar, yang mana di sini nanti saya akan menjelaskan tentang rencana tindak lanjut yang insya Allah teragenda di setiap kegiatan tengah semester, yang mana saya mengambil kegiatan tengah semester supaya Bapak Ibu dan juga siswa-siswa peserta didik ini bebas daripada kegiatan belajar mengajar. Baik, pada pertemuan ini yang pertama, dasar pemikiran diadakannya komunitas belajar di sekolah, yaitu ini merupakan satu tujuan bahwa pembelajaran untuk anak didik ini perlu dikembangkan dengan beberapa aspek kegiatan, diantaranya yaitu di bidang olahraga, yang mana di sini anak didik tidak hanya dituntut untuk bisa bergerak, tetapi peserta didik bisa melakukan suatu event yang mana nanti kedepannya si event tersebut dilaksanakan oleh peserta didik itu sendiri. Jadi kita tidak usah mengatur, hanya mungkin memberikan rencana saja. Adapun yang melaksanakannya nanti peserta didik itu sendiri. Nah, di sini di layar itu saya mengambil rancangan pembelajaran berbasis proyek, yaitu tentang yang diambilnya ini bisa bermacam-macam. Ada yang berbentuk kesehatan, yaitu tentang kebersihan dan juga aktivitas gerak, serta SEM, ya, model SEM. Jadi untuk PJOK sekarang itu ada model SEM, yang mana SEM ini Sport Education Model. Jadi intinya mengenalkan kepada peserta didik untuk bisa selain bermain tetapi memanajemen suatu turnamen atau event, yang mana sering dulu juga mungkin Bapak Ibu pernah mendengar yang namanya pertandingan olahraga antar kelas. Nah, di sini saya mengambil tentang SEM, ya, Sport Education Model, tentang sepak bola mini dangdut, ya. Jadi sepak bola diiringi dengan musik dangdut. Jadi turnamen ini supaya tidak tidak membuat pasif siswa, jadi kita diiringi dengan dangdutan, yang mana turnamen yang akan saya rencanakan pada kegiatan tengah semester nanti ini namanya Bocil Cup 1, ya, di SD 2 Mulya Jaya. Nah, ini tujuan pembelajaran SEM ini, yaitu yang pertama mengembangkan keterampilan motorik peserta didik melalui pembelajaran berbasis SEM di dalam permainan sepak bola mini dangdut atau Mindut Bocil Cup 1. Kedua, meningkatkan pemahaman peserta didik tentang pentingnya pembelajaran PJOK melalui proyek yang melibatkan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan olahraga. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman peserta didik tentang pentingnya sportivitas dalam olahraga. Terus yang terakhir, mendorong kerjasama tim dan pengambilan keputusan strategis dalam konteks permainan kelompok. Produk utama saya di
RTL atau rencana tindak lanjut ke depan, yaitu menyelenggarakan kegiatan pembelajaran berbasis SEM atau Sport Education Model dengan mengadakan turnamen sepak bola mini dangdut Bocil Cup 1 yang diikuti kelas 1 sampai kelas 6 di SD 2 Mulia Jaya. Jadi nanti diadakan suatu kegiatan yang mana ini juga perlu melibatkan Bapak Ibu untuk menjadi pengatur anak-anak, yang mana nanti diadakan yaitu turnamen sepak bola antar kelas dari pesertanya yaitu kelas 1 sampai kelas 6. Nah, lalu pengertian SEM ini perlu Bapak Ibu ketahui bahwa SEM ini merupakan model pembelajaran dengan pendekatan holistik, menarik serta membangun siswa menjadi individu yang kreatif, sehat jasmani dan rohani. SEM ini disebut menekankan pentingnya berbagi peran dalam sebuah penyelenggaraan pertandingan. Siswa dapat memainkan peran sebagai pelatih, pemain, wasit, pencatat pertandingan, panitia pertandingan, supporter, bahkan sampai pada peran menjadi penjual atau pedagang. Dalam proses pembelajaran ini, murid dihadapkan pada situasi yang nyata di dunia olahraga. Selain itu, SEM mengajarkan siswa untuk berkolaborasi, bertanggung jawab, serta secara individual atau kelompok. Jadi, biasanya kalau pertandingan antar kelas itu kan yang menjadi siswa itu yang menjadi pemain, udah pemain saja. Nah, kalau SEM ini, berarti nanti siswa tersebut ada yang menjadi wasit, ada yang menjadi pencatat skor, ada yang menjadi supporternya juga, dan juga ada yang menjadi manajernya atau pelatih dari tim tersebut. Nah, alhamdulillah kemarin sudah dicoba di kelas 6 ya, direncanakan insya Allah besok akan dicobakan bersama kelas 6 satu kelas, apakah bisa atau enggak. Nah, nanti ada yang menjadi supporternya, ada yang menjadi wasit dan sebagainya. Jadi siswa itu tidak hanya untuk menjadi bermain baik itunya. Nah, ini produk hasil karyanya nanti saya akan publikasikan. Yang pertama, satu turnamen langsung yang diadakan di sekolah yang dilaksanakan setiap jeda KTS. Jadi mohon bantuannya nanti, kalaupun saya lupa, dari Bapak Ibu bisa mengingatkan bahwa ada salah satu program dari PJOK di jeda KTS ini, yaitu salah satunya melaksanakan SEM. Terus kedua ada laporan kegiatannya. Terus yang ketiga dokumentasi foto dan video yang diunggah di YouTube sekolah kalaupun ada, dan juga media sosial sekolah. Biasanya kita up di Instagram dan juga Facebook. Nah, ini. Kemudian pertanyaannya, ya setelah tadi saya menjelaskan tentang program saya yang insya Allah ini baru rencana. Adapun nanti tindak lanjutnya di kemudian hari itu mudah-mudahan terlaksana. Pertanyaan untuk yang pertama yaitu, pernahkah Bapak Ibu membayangkan dalam satu proses pembelajaran siswa itu dapat memainkan berbagi peran? Jadi pernah ente Bapak Ibu di dalam satu kelas itu si siswa memainkan berbagai peran di antara mereka? Ya. Silakan. Terima kasih atas waktunya. Ya tentu saja ya, kami dalam satu proses pembelajaran tentunya siswa dapat memainkan berbagai peran melalui metode pembelajaran yang interaktif dan tentunya yang kolaboratif ya. Misalnya kami di sini dalam pembelajaran berbasis proyek atau simulasi, kami di sini siswa bisa berperan ya sebagai peneliti, pemimpin tim, pembicara, kritikus,
atau bahkan sebagai pendukung. Misalnya seperti itu ya. Ya. Utamanya misalnya begini, misalkan dalam diskusi kelompok, kami biasanya membiasakan siswa dapat berganti peran sebagai apakah itu misalkan moderator, pencatat, bahkan sebagai pembicara ya. Itu misalkan dalam diskusi kelompok. Yang berikutnya kami membiasakan misalkan dalam role play. Di situ mereka dapat memerankan beberapa karakter tertentu untuk memahami perspektif yang berbeda. Kemudian di dalam PBM atau Problem Based Learning, kami di sini menuntut siswa dapat menjadi pemecah masalah utama, misalkan peneliti atau pembuat laporan. Dan yang kemudian terakhir kami membiasakan apa istilahnya siswa itu membuat project team. Misalkan ada yang menjadi koordinator, pengumpul data, bahkan sebagai penyaji hasil. Seperti itu Pak, biasanya yang biasa kami lakukan. Terima Ya, kasih. bagus, tepuk tangan untuk Bu Nunung. Ya, jadi intinya di pertanyaan kunci nomor 1 itu, Bapak Ibu juga kan pasti akan berbeda antara PJOK dengan guru kelas, ya, dimana kalau PJOK itu berbagi perannya seperti tadi, ada siswa yang menjadi wasit, yang menjadi pemain, dan sebagainya. Tapi kalau di kelas mungkin Bapak Ibu guru bisa memainkan peran siswa itu boleh, misalnya dalam event upacara dan sebagainya. Itu misalnya upacara hari ulang tahun PGRI, kita pakai berbagi perannya dengan siswa, biarkan siswa yang menjadi petugas. Nah itu, jadi di kelompok belajar ini kita bisa menggunakan siswa aktif. Mungkin di sini saya akan sedikit ya Pak, kurangnya karena kepercayaan diri dari siswa. Siswa mungkin merasa tidak mampu memahami materi atau tugas yang diberikan, sehingga mereka memilih aktivitas yang lain, anggap lebih yang menyenangkan atau tidak menuntut. Minat yang berbeda juga itu berpengaruh. Beberapa siswa lebih tertarik pada kegiatan fisik seperti olahraga daripada aktivitas akademik. Selanjutnya, kebutuhan variasi, Pak. Terlalu banyak duduk atau belajar secara pasif bisa membuat siswa bosan, jenuh, sehingga mereka mencari aktivitas yang lebih dinamis. Selanjutnya, frustasi atau kelelahan. Ketika siswa menghadapi kesulitan terus-menerus, mereka mungkin menyerah dan memilih untuk mengalihkan perhatian. Mungkin itu saja, Ya, Pak. bagus, tepuk tangan Bu Ika, mantap, luar biasa jawabannya ya. Jadi seringnya ketika anak itu tidak konsentrasi ke pelajaran yang Bapak Ibu ajarkan, biasanya kan sering melihat anak kelas 1 contohnya yang malah keluar lihat yang lagi sepak bola itu kan. Nah itu intinya permasalahannya berarti kembali kepada Bapak Ibu dalam memanage kelas. Jadi jangan sampai konsentrasi anak tersebut terfokus pada pelajaran olahraga yang sedang dilaksanakan oleh kelas lain. Jadi gimana caranya? Yaitu salah satu caranya adalah dengan sama-sama kita berbagi peran. Jadi di kelas Bapak Ibu berbagi peran sama anak-anak, saya juga di PJOK sama ya, dengan sama-sama berbagi peran sehingga peserta didik itu tidak terfokus pada pelajaran yang lain. Baik, bagus dari kedua jawaban yang sudah Ibu tadi sajikan. Kemudian yang terakhir, sudahkah Bapak Ibu mencoba dalam pembelajaran menggunakan teknik berbagi peran sesama siswa? Nah, selama ini Bapak Ibu ngajar, pernah enggak gitu menciptakan suasana belajar dengan siswa berbagi peran? Misalnya berkelompok, kemudian melakukan sosialisasi dengan materi yang sudah Bapak Ibu ajarkan. Itu sudah belum mencoba gitu? Kalau belum, manfaatnya apa? Kalau memang belum, kita bisa menemukan manfaat. Nah, manfaat dari berbagi peran ini apa coba?
Ya, mungkin dalam pembelajaran saya pernah menerapkan eh, pembelajaran dengan teknik berbagi peran dengan sesama siswa, karena menurut saya di sini banyak manfaatnya ya Pak. Yang pertama itu untuk meningkatkan pemahaman ya, jadi siswa ini dapat memahami materi lebih mendalam karena mereka langsung mempraktikkan situasi secara nyata dan konsep tertentu. Iya. Lalu yang kedua, ini bagus untuk meningkatkan empati. Ya, dengan memainkan peran orang lain, siswa belajar untuk memahami sudut pandang dan perasaan orang tersebut. Lalu berikutnya, mungkin dapat mengembangkan kreativitas siswa tersebut, karena dengan bermain peran dapat memberikan ruang bagi siswa untuk berpikir secara kreatif dan menemukan solusi dari masalah dalam simulasi tersebut. Lalu yang terakhir, ini dapat melatih kerjasama ya. Siswa belajar bekerja sama dalam tim, saling mendukung dan berkomunikasi secara efektif. Mungkin itu. Ya bagus, tepuk tangan. Terima kasih, aplaus buat Ibu Mary. Ya itulah tadi beberapa pertanyaan ya yang saya sajikan, dan alhamdulillah semuanya jawabannya cukup memuaskan ya. Terus yang terakhir mungkin untuk kembali ke perencanaan saya tindak lanjut nanti di turnamen Bocil Cup 1, itu tipe proyeknya memecahkan masalah dalam dunia nyata, kemudian modelnya SEM, Sport Education Model, terus keterlibatannya yaitu yang diikut sertakannya itu adalah peserta didik kelas 1 sampai 6 SD 2 Mulia Jaya. Kemudian waktu kegiatannya ini selama masa jeda KTS. Jadi nanti dilaksanakan di jeda KTS saja. Nah, tentu di sini pelajaran yang terlibat yang pasti PJOK, kemudian matematika, ada bahasa Indonesia, terus kemudian pendidikan Pancasila. PJOK sudah barang tentu terlibatnya adalah dari sisi geraknya. Jadi peserta didik dituntut untuk melatih gerak dengan melaksanakan event turnamen tersebut. Matematika, di sana ada wasit yang sering menghitung ya, ini poin berapa, itu kan perhitungan tersebut terlibat dalam matematika. Bahasa Indonesia yaitu tentang cara berbicara dalam sebuah event, bagaimana memanage pertandingan dengan berbahasa yang baik gitu ya. Terus pendidikan Pancasila itu berhubungan dengan sosialnya, interaksi teman sejawatnya seperti apa. Nah, itu bisa nyambung kepada pendidikan Pancasila. Kemudian pembelajaran berbasis proyek ini termasuk ke dalam kokuler, bukan ekstrakurikuler. Jadi kokuler itu di luar dari aktivitas kelas dan juga di luar dari kegiatan rutin. Kalau ekstrakurikuler itu biasanya rutin, misalnya setiap minggu dilaksanakan. Kalau ini kokuler, dilaksanakannya misalnya tadi di jeda KTS saja, terus dan seterusnya. Terus masuk ke dalam P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi salah satu P5-nya di kurikulum Merdeka, PJOK-nya ini salah satunya produk model SEM. Kalau di Bapak Ibu mungkin di guru kelas, di guru PAI, kalau P5-nya itu bisa dengan menggambar dan sebagainya, kreasi seni gitu ya. Dan juga makan bersama, itu kan masuk terhadap P5. Tabel menggambarkan karakteristik PJOK, kemudian materi pelajaran matematika, bahasa Indonesia, PKN. Nah, lokasinya nanti kita laksanakan di halaman sekolah SD 2 Mulia Jaya dengan produk turnamen kompetisi. Ada videonya dan juga di-share informasinya
menggunakan Canva dan medsos. Nanti ketika kelas 1 melawan kelas 2, kita share ke anak-anak melalui media sosial. Terus tingkat satuan pendidikan ada SD ya, kelas 1 sampai 6, temanya sepak bola mini dangdut, Bocil Cup 1, topiknya sepak bola mini Bocil Cup, total waktu 1 pekan di jeda KTS. Nah, tujuannya ini dari awal juga sudah disampaikan, yaitu supaya siswa itu bisa memahami, mempraktekkan pembelajaran model SEM ini melalui pertandingan sepak bola. Guru memfasilitasi, jadi kita hanya memfasilitasi anak, terutama di kita masih membutuhkan gawang ya Bu. Gawangnya belum ada. Nah, nanti gimana caranya untuk Ibu Mantri, Bu Kepala Sekolah mengadakan fasilitas tersebut, terus mengarahkan dan mengevaluasi proyek. Siswa merencanakan, melaksanakan, dan merefleksikan kegiatan. Terus asetnya yang dipakai itu lapangan sekolah sebagai lokasi utama. Fasilitasnya TIK untuk mendukung dokumentasi dan presentasi. Seperti contoh ini ya, layar ini sebagai sarana aset sekolah yang bisa dilakukan untuk pembelajaran. Nah, ini bagian pertandingannya nanti kelas 5 lawan kelas 6, kelas 4, kelas 3, kelas 2 lawan kelas 1. Sama seperti halnya kita mengetahui sistem turnamen. Oke, baik. Terima kasih ya. Mungkin itu yang disampaikan terkait dari sosialisasi pelaksanaan rencana ya. Rencana program dari PJOK yang mana melibatkan peserta didik dan juga Bapak Ibu guru sebagai motivator anak-anak untuk bisa terrealisasi program ini setiap jeda KTS. Mungkin ada yang ditanyakan. Yang ditanyakan mungkin yang ditanyakan dulu. Kalau memang cukup, kita boleh berdiri dulu biar nggak jenuh. Bapak Ibu berdiri. Berdiri kita ice breaking ya. Nanti Bapak Ibu bisa mengaplikasikannya ke anak-anak supaya anak-anak tidak jenuh. Contohnya kita melatih konsentrasi anak. Jadi kalau belajar, anak-anak itu kan kadang ketika terus kita menjelaskan kurang konsen. Jadi kita caranya dengan ice breaking. Ice breaking itu banyak ya, di YouTube juga ada. Contohnya saya praktekkan 1 kali ya. Konsentrasi. Jadi nanti jawab konsentrasi ya. Ya, konsentrasi. 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 Kurang keras. Konsentrasi. Konsentrasi. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk banyak. Oke, baik. Mantap ya. Luar biasa. Silakan duduk kembali. Nah, itu ya salah satunya dengan ide-ide kreatif dari Bapak Ibu guru. Mudah-mudahan dalam pembelajaran itu anak-anak bisa lebih seru ya, lebih seru, tidak menjenuhkan. Nah, untuk yang terakhir mungkin saya perlu tindak lanjut atau umpan balik dari Bapak Ibu untuk kedepannya menghadapi rencana yang nanti ditindaklanjuti sama-sama dengan kepala sekolah dan juga Bapak Ibu guru. Silahkan mungkin dari Bapak Ibu guru ada yang bisa menyampaikan, mengutarakan dari kesimpulan untuk RTL ini. Ya, menurut saya program yang dilakukan Bapak Gugum sangat baik dan membuat saya
sadar akan pentingnya berolahraga dengan konsep yang disosialisasikan ini, serta mengenalkan pada anak didik tentang berbagi praktik. Karena sekarang ini banyak anak-anak yang hanya tahu bermain saja, sedangkan komponen dalam melaksanakan suatu event tertentu jarang dilakukan. Jadi, saya pikir ini program yang sangat baik untuk peserta didik. Terima kasih. Ya baik, tepuk tangan. Terima kasih Bu Neneng. Selanjutnya ada lagi dari Bapak mungkin. Cukup. Ya, mungkin saya kembali ya Pak ya. Ya, baik. Silakan. Menurut saya apa yang sudah direncanakan yang dilakukan ini sangat setuju ya Pak ya. Karena bagaimana? Karena kita sebagai selain ajang mencari bakat, tentunya siswa dituntut tahu peran ya sebagai masing-masing petugas. Di antaranya ada yang menjadi wasit, pemain dan sebagainya. Dan program ini juga sebagai pembelajaran karena peserta didik tidak hanya dituntut sebagai pemain saja, tetapi langsung menjadi pelaksana kegiatan. Ya, mudah-mudahan semoga pembelajaran ataupun program yang dilaksanakan oleh Bapak Gugum di SD kita ini yang tercinta dapat berimbas ya pada semua guru dan peserta didik sebagaimana amanat di dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Terima kasih. Ya, insya Allah ya, terima kasih, tepuk tangannya. Baik, itu ya yang mungkin bisa disosialisasikan, dan harapan kita semua, harapan saya untuk rencana tindak lanjut nanti bisa terrealisasi dengan satu syarat, yaitu dukungan dari Bapak Ibu sekalian. Selain dari kepala sekolah, dari Bapak Ibu juga harus bisa mendukung, jangan hanya sebelah pihak saja. Karena segala kesuksesan apapun itu kita tidak terlepas daripada keterkaitan antara kepala sekolah, guru, dan juga peserta didik. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas waktu dan juga segalanya yang telah Bapak Ibu luangkan di sini. Terima kasih. Dan juga program ini di kelompok belajar ini tidak hanya untuk guru PJOK saja. Jadi nanti di program Bapak Ibu juga bisa seperti ini. Ya, meskipun tidak masuk ke dalam tugas yang mungkin dari PPG, dari PKG, Bapak Ibu bisa melaksanakan di kelompok belajar ini untuk musyawarah dengan beberapa program yang lain. Dari misalnya guru agama mau mengadakan rencana tindak lanjut apa, misalnya yasinan ataupun peringatan Maulid Nabi, bisa ya. Nah, itu mungkin dari saya. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.